Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan mengomentari satu ceramah dari Habib ini Habib yang sudah populer dengan ceramah kacang, yaitu Habib muda ini, tapi dalam setiap kali ceramah selalu membawakan materi yang khurafat atau hanya sebatas dongeng tanpa kajian ilmiah sama sekali. Sehingga perlu saya kritik dan perlu saya komentari agar ini menjadi pelajaran untuk para penceramah-penceramah lain, tak hanya penceramah dari golongan Habib, tetapi penceramah-penceramah yang dari asli pribumi pun jangan sering-sering ceramah tetapi nol kajian ilmu. Ini hanya sia-sia waktu dan tempat saja. Orang hadir di pengajian tetapi materi yang disampaikan itu hanya dongeng-dongeng semata. Ini tidak mendidik. Nah, karena dari ceramah Habib Kacang ini selalu khurafat dan dongeng-dongeng kehebatan moyangnya, maka di kesempatan kali ini saya akan mengomentari dan mengkritisinya. Namun sebelum saya tampilkan satu cuplikan ceramah dari Habib tersebut, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya langsung saya tampilkan satu cuplikan ceramah dari Habib Kacang. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Jadi dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat, mati langsung. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Beb, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama. Di situ Habib Kacang ini lagi dongeng tentang kehebatan moyang-moyangnya. Dan salah satu moyangnya ini katanya pernah berjanji bahwa tidak rela pekuburannya itu di atasnya dilintasi oleh siapapun, termasuk dilintasi atau dilewati oleh burung. Dulu katanya, setiap kali burung atau hewan apapun melintas di atas kuburan dari Habib tersebut, maka burung itu langsung jatuh mati. Ini betapa dahsyatnya keramat dari Habib tersebut. Namun apakah cerita itu adalah cerita yang benar-benar terjadi? Wallahu a'lam. Dan memang cerita ini terdokumentasi dalam kitab-kitab Ba'alawi, bahkan dalam kitab Tadhkirun Nas pun cerita itu ditulis. Sangat saya sayangkan ketika seorang penceramah yang diundang sudah direncanakan dengan matang oleh para panitia pengajian, tetapi ketika ngundang penceramah justru penceramahnya itu penceramah yang ahli dobol, penceramah yang ahli dongeng khurafat, penceramah yang hanya materinya itu mengunggul-unggulkan moyangnya sendiri. Apa yang mau kita ambil dari menghadiri pengajian semacam itu? Kita hanya dicekoki dengan dongeng-dongeng yang entah kebenarannya itu benar-benar terjadi atau tidak, karena periwayatannya periwayatan yang tidak jelas. Bahkan diteruskan apa yang disampaikan oleh Habib Kacang, bahwa sumpah dari Habib tersebut ini sangat membahayakan. Akhirnya ada satu Habib yang menegur untuk meralat sumpahnya. Karena apa? Karena katanya membahayakan.
nanti kalau setiap kali yang melintas di atas pemakaman Khabib tersebut jatuh dan mati, ini akan membahayakan karena di era modern ini ada istilah pesawat terbang. Kalau nanti ada pesawat terbang kebetulan melintas di atas pemakaman Khabib tersebut, nanti jatuh dan penumpangnya mati semua, kan repot. Maka katanya diralatlah sumpah dari Khabib tersebut sehingga sampai sekarang ini aman ketika di atas pemakaman Khabib tersebut dilintasi oleh pesawat terbang. Ini adalah dongeng-dongeng semata. Kebenarannya ini diragukan sama sekali. Bahkan menurut saya tidak benar-benar pernah terjadi. Oke lah, kalau hanya sekedar sumpah. Tetapi soal benar-benar terjadinya mujarabnya sumpah tersebut, saya tidak yakin. Setiap kali burung terbang di atas kuburan, kemudian burung jatuh mati, hanya karena sumpah dari Habib tersebut. Seakan-akan dunia ini hanya milik Habib. Ketika Habib ngomong A, maka terjadilah A. Ketika Habib ngomong B, maka terjadilah B. Padahal matinya makhluk itu atas izin Allah semata. Jadi bukan karena apa-apa. Oke lah, penyebabnya itu banyak. Tetapi baik matinya manusia, baik matinya kambing, sapi, atau bahkan burung, ini adalah atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kaitannya dengan sumpah dari Khabib tersebut. Nah, cerita yang disampaikan oleh Khabib Kacang itu tidak lain hanya untuk menonjolkan kehebatan moyangnya, di mana moyangnya ini benar-benar ampuh, sehingga sampai kuburannya saja ketika dilintasi oleh burung, ini burungnya langsung jatuh dan mati. Dan tentu akan membahayakan ketika di kemudian waktu, era semakin modern, ada pesawat terbang melintas di atas kuburan tersebut, maka akan jatuh dan matilah seluruh penumpang dari pesawat terbang tersebut. Saya yakin itu hanya sebatas dongeng semata. Itu hanya sebatas kisah yang diciptakan hanya untuk menghebatkan moyang-moyang Ba'alawi. Dan ini saya sedikit mengkritik kepada lembaga-lembaga terkait, seperti halnya Menteri Agama beserta jajarannya, dan juga MUI atau PBNU. Karena Khabib Ba'alawi itu mengaku sebagai orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kemudian bernaung di organisasi Nahdlatul Ulama. Ketika seorang penceramah kemudian memang tidak memiliki kapasitas untuk berceramah. Dalam kata lain, penceramah itu adalah penceramah yang tidak mumpuni di ilmu agama, kemudian naik panggung, ya hasilnya hanya dongeng, dan dongeng. Agama Islam itu sangat tidak menarik ketika dijelaskan oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk menjelaskan. Ya seperti contoh tadi, seperti contoh ceramahnya Khabib Kacang. Jadi agama Islam itu seakan-akan isinya dongeng, dan dongeng. Berbeda ketika agama Islam itu disampaikan oleh ulama yang benar-benar ulama. Seperti misalkan agama Islam disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar atau disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Siroj. Tentu prinsip-prinsip ajaran Islam ini akan kelihatan indah, akan kelihatan menarik. Karena apa? Ya karena yang menyampaikan adalah orang yang berbobot, tahu betul nilai-nilai ajaran Islam. Nah, tapi ketika yang menyampaikan ajaran Islam adalah orang yang boro-boro ngerti, tapi sok-sokan pinter agama Islam, ya akhirnya dongeng, dan dongeng. Repotnya lagi begini, andaikan ada orang non-muslim yang kebetulan pengen memeluk agama Islam, kemudian mencari-cari tahu seperti apa sih ajaran Islam. Pas kemudian ngeklik video di YouTube, yang keluar videonya Khabib Kacang, atau yang keluar video dari Khabib-Khabib lain yang pas isinya dongeng-dongeng khurafat. Maka orang non-muslim yang seharusnya
punya minat besar untuk masuk agama Islam, ini rasa tertariknya menjadi hilang seketika. Langsung punya kesimpulan, wah ternyata ajaran Islam itu ajaran yang suka dongeng, ajarannya nggak jelas. Nah, ini membahayakan, baik membahayakan kepada Muslim atau membahayakan kepada orang-orang yang sudah punya minat besar untuk memeluk agama Islam. Ketika penceramahnya adalah penceramah yang tidak punya kapasitas untuk mengulas ajaran Islam. Sekelas MUI ini biasanya tegas dalam memberikan label halal dan haram. Seharusnya tak beda jauh, sekelas MUI seharusnya membuat satu peraturan terkait undang-undang penceramah yang tidak punya kapasitas untuk berceramah, ya jangan diberi panggung. Karena apa? Karena merusak. Ini akan sangat merusak. Ketika memberi status pada produk makanan, ini makanan halal atau haram saja mampu, kenapa untuk membuat satu undang-undang terkait mana yang layak menjadi penceramah dan mana yang tidak layak menjadi penceramah, ini MUI tidak mampu. Atau Menteri Agama lah, Menteri Agama. Seharusnya Menteri Agama mencermati orang-orang yang suka ceramah dengan ceramah yang tidak punya nilai-nilai ajaran, cenderung isinya khurafat. Ini dibiarkan. Tetapi Menteri Agama begitu getol ketika ada orang yang mengkritik Habib, langsung bersuara, saya paling benci terhadap orang-orang yang membenci dzurriyyah Rasulullah. Jadi Menteri Agama saja sudah kelewatan menurut saya. Sudah kelewatan. Kemudian organisasi PBNU pun diam. Seakan-akan bahwa penceramah-penceramah yang kapasitasnya tidak mumpuni pun dibiarkan berkeliaran. Sehingga Islam ini semakin tidak menarik ketika disampaikan oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas. Itu loh masalahnya. Kenapa saya getol bersuara, orang yang tidak punya bakat atau tidak punya kapasitas ceramah, ya jangan dikasih panggung, jangan diundang. Undanglah orang yang memang ilmu agamanya luas, pengalamannya luas, sehingga akan mengulas ajaran Islam dengan baik dan benar, dan orang yang mendengarkan pun akan merasa tertarik dan semakin khusyuk dalam berprinsip memegang teguh ajarannya. Lah kalau ajaran Islam kok isinya dongeng keramat Kabibah Alawi, laki-laki dongeng keramat Kabibah Alawi, ini tidak mendidik, itu tidak mendidik sama sekali. Sekelas MUI ini ketol ketika mengkritik Ningsih Tinampi dulu. Langsung dicap ajarannya sesat hanya karena Ningsih Tinampi pernah bersuara sanggup mengundang ruh para nabi. Tapi kitab Tadhkirunas sendiri mengatakan bahwa Kabibah Alawi pun biasa mampu mengundang ruh-ruh para nabi. Kenapa MUI tidak berani bersuara bahwa itu ajaran sesat? Bahkan itu sudah terdokumentasi dalam kitab Tadhkirunas. Kemudian ada satu kiai pribumi yang masyhur namanya berkat kencelenahannya, yaitu Mama Gufron. Mama Gufron pernah bicara, pernah ceramah, bisa berkomunikasi dengan semut. Ini langsung dicap yang aneh-aneh. Padahal bahasa Mama Gufron itu dalam rangka menyindir Kabibah Alawi, di mana kitab-kitab Ba'alawi ini tak jarang mengulas tentang kehebatan Kabibah Alawi di masa lalu, yang mana bisa ngobrol dengan tumbuh-tumbuhan, dengan batu-batuan, dan dengan benda-benda mati. Bahkan ada salah satu kabib yang pori-porinya ini ikut berzikir, seluruh anggota tubuhnya berzikir, bahkan sampai pakaian yang dipakai pun ikut berzikir. Ini MUI diam, Menteri Agama juga diam. Tapi giliran Mama Gufron yang bahasanya hanya menyindir dongeng-dongeng Ba'alawi langsung dicap yang aneh-aneh.
Nah ini sekali lagi hukum di Indonesia ini hukum yang tebang pilih. Tidak berani salah katakan salah dan tidak berani benar katakan benar. Jadi mau mengatakan benar itu lihat-lihat orangnya dulu. Kalau orangnya sekiranya menakutkan, ini hukum menjadi lembek. Nah kalau hukum saja tidak tegas, ya kapan majunya negara Indonesia? Kan begitu. Maka kesimpulannya adalah bahwa orang yang tidak punya kapasitas untuk membawakan materi agama Islam itu jangan diundang untuk ceramah, ya jangan mengaku sebagai penceramah. Karena orang yang tidak punya kapasitas berceramah kemudian mengaku sebagai seorang penceramah tentu punya niatan yang tidak baik. Yang dicari ya keenakan hidup. Mereka mencari uang lewat cara menjadi seorang pendakwah. Tapi ceramahnya ngaco, menyesatkan para jamaah. Nah ini kan repot. Untuk seluruh penonton video saya, undanglah penceramah yang memang punya kapasitas dalam membawakan ajaran Islam. Sehingga akan mendidik dan akan mencerdaskan para hadirin. Berbeda dengan penceramah yang hanya isinya ngibul, dongeng dobol. Ini jenuh kalau didengarkan. Soalnya ceramahnya isinya dongeng kehebatan moyangnya yang ternyata itu hanya dobol-dobolan saja. Dibuat cerita semacam itu tiada lain demi untuk glorifikasi semata. Faktanya ya tidak benar-benar terjadi. Jadi kenapa kemudian sampai saya berani bersuara MUI kemana, PBNU kemana, Menteri Agama kemana? Itu karena saya sudah seringkali melihat ceramah-ceramah Habibah Alawi yang isinya itu cenderung sesat. Seperti ceramah ada salah satu Habib yang saking keramatnya Habib tersebut biasa ceramah di salah satu masjid sampai tembok masjid saja bisa bicara. Bahkan kalau masjid itu ditanya, tembok masjid itu ditanya, itu langsung bisa menjawab. Saking keramatnya, masjid itu biasa ditempati Habib tersebut. Habib tersebut katanya ngajar ilmu nahwu. Kemudian ketika ada hadirin yang tidak paham ilmu nahwu, tanya kepada tiang masjid atau tembok masjid, maka tiang masjid atau tembok masjid ini langsung bisa menjawab terkait persoalan para jamaah. Ini kan ceramah-ceramah ngaco. Tetapi apa? Tetapi MUI diam, Menteri Agama diam, PBNU pun diam. Nah inilah gambaran atau potret dari Republik Indonesia. Tegas hanya untuk orang-orang tertentu dan lembek untuk orang-orang, bisa jadi karena bersahabat, bisa jadi karena takut dan lain sebagainya. Jika ingin menegakkan kebenaran, maka tindaklah yang benar katakan benar dan yang salah katakan salah. Ini tentu baik negara maupun agama di Indonesia ini akan benar-benar maju dan akan semakin berkembang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.